Halo Budum, untuk video kali ini gue bakal mengajak kalian untuk ngobrol sambil menghitung-hitung uang. Kenapa gue bilang menghitung uang? Karena kebetulan informasi ini sudah mulai didapatkan via Liquipedia MLBB. Dan gue akan menunjukkan kepada kalian semua sebelum nanti kita akan masuk ke hitung-hitungannya. Dan untuk di bacotan KB kali ini, gue akan langsung aja deh ngomongin hal poin terpentingnya dari video ini. Yaitu adalah MPL Indonesia kayaknya cuma perlu peningkatan prize pool, bukan kenaikan prize pool. Kenapa gue bilang peningkatan prize pool? Karena kalau misalkan ngomongin peningkatan berarti step by step, tahun ke tahun, musim ke musim, itu berarti akan meningkat. Beda sama naik. Kalau naik berarti misalkan awalnya 100.000 US dollar tiba-tiba jadi 200.000 US dollar. Dan menurut gue nggak heran, kayaknya banyak orang yang suka banget dan bahkan punya mimpi untuk bertanding di MPL Indonesia. Karena by total prize pool aja ternyata ini yang paling tinggi, teman-teman. Dan di akhir video akan ada kesimpulan sedikit kenapa gue bilang MPL Indonesia sebenarnya gak perlu naik-naik banget untuk prize poolnya. Yang penting ada peningkatan, entah setiap tahunnya atau setiap seasonnya. Dan kita bakal bedah pelan-pelan di video ini. Dan selamat datang di Bacotan KB. Dimulai sejak regular season ini, lebih tepatnya gue sempat memantau Liquipedia, dan untuk MPL Filipina, mereka tuh sudah memunculkan langsung match prize pool untuk regular season. Jadi, seperti yang kita ketahui, mungkin mikirnya kalau MPL dapat duit ya kalau menangnya aja. Ya bener, kalau menangnya aja. Di regular season juga ternyata ada hadiah dengan uang tunai sebesar, contohnya seperti ini untuk MPL Filipina. Price pool dari MPL Filipina itu 150.000 US dollar, teman-teman. Teman-teman bisa lihat sendiri di sini harganya. Untuk juara satu juga ada di 35.000 US dollar, yang kalau misalkan kita rupiahkan itu ada di angka 555 juta rupiah. Dan ini baru MPL Filipina, makanya gue juga sempat ada hitung-hitungan tuh awalnya dari MPL Filipina, karena emang Liquipedia MPL Filipina lah yang paling update pada saat itu. Tapi sekarang MPL Indonesia sudah ada match prize pool regular season dan juga ada prize distribution, yaitu untuk beberapa placement seperti yang teman-teman yang lolos playoff kemarin. Contohnya dengan urutan kelima dan keenam seperti ini aja, berarti Dewa United Esports dan juga Rebellion Zion mendapatkan 63 juta rupiah. Urutan keempat ada RRQ 140 juta rupiah. Urutan ketiga ada 280 juta rupiah, ada Bigetron Alpha. Urutan kedua ada 560 juta rupiah dan urutan pertama 1 miliar rupiah. Wow. Secara price pool aja 336.000 US dollar sih. Makanya nggak heran, ini kayaknya juara pertamanya aja kalau kita bandingkan MPL Filipina dapat 500 juta, MPL Indonesia dapat 1 miliar. Tapi bukan itu inti videonya. Inti video kali ini adalah ingin mengajak kalian semua untuk sedikit terbuka matanya soal penghitungan. Kenapa sih kok banyak yang mau jadi pro players? Kok banyak yang try hard banget di tim untuk dapetin poin kemenangan? Karena kalau teman-teman lihat di sini, prize poolnya itu berdasarkan hasil. Jadi kalau misalkan menang 2-0, secara di Liquipedia ini ternyata ada prize pool 21 juta rupiah per menang 2-0 per match. Per match ya teman-teman ya, per match, per satu pertandingan. Kalau menangnya 2-1, 14 juta rupiah. Kalau misalkan kalah 1-2, dapat 7 juta rupiah. Berarti gue bisa ambil asumsi dengan satu game kemenangan, game aja teman-teman ya, kalau 1-0 aja kita udah mengantongi 7 juta rupiah. Kalau 2-0 itu semua prize pool yang 7 juta kali 3 tadi ya kan, itu dibagi rata. Karena yang menang 2-1 dapat 14 juta, yang kalah dapat 7 juta rupiah. Artinya memang di sini benar-benar transparan untuk match prize poolnya. Jujur gue bedain sedikit soal kehadiran tim, karena di sini ada tim participation untuk MPL Philippines. Makanya gue bilangnya ini masih hitungan kasar sih, dan ini bisa membuka mata kalian semua kalau seandainya ya kalian ngebacotin pro players, mereka menang itu tuh mereka menang dapat duit, kalah aja dapat duit men. Kalian ngebacotin dapat Nggak tahu dapat apa. Selanjutnya, karena kita udah tahu nih, oh patokan untuk dapetin prize pool per pertandingan itu sudah ada di sini. Akhirnya gue copy paste dan gue minta bantuan temen gue Apip lagi untuk membuat spreadsheet seperti yang kemarin. Kalian pasti masih ingat Google Spread yang ini, ya kan? Cuma gue tambahin sedikit nih sama Apip, yang dimana gue ingin mengklasifikasikan kemenangan 2-1 dengan total hadiah tadi dan menang 2-0 dengan total hadiah tadi. Tapi bedanya untuk sekarang gue cuma ngambil tim-tim yang lolos playoff aja, karena ya seperti yang pengen gue simpulkan tadi, gue pengen ngasih gambaran kasar aja.
Kenapa sih emangnya pro players tuh pada try hard? Kenapa sih pro players tuh pada pengen banget dapetin kemenangan? Terus yang core settingan dan segala macam itu kayaknya mungkin bisa dikesampingkan, karena menurut gua ya mereka semua udah try hard, udah latihan gitu loh untuk mendapatkan gak cuma prize pool tapi ya pride kemenangannya itu. In case misalkan gua salah hitung, gua sudah menyediakan kalkulator di sini teman-teman. Jadi kalkulator ini akan menjadi teman gua untuk video kali ini. Dan kita mulai aja kalau begitu. Mulai dari kemenangan 21. Waduh, 21 dikali 3 ya kan, 14 juta dikali 3 sama dengan 42 juta rupiah. Dan ini teman-teman ya, sedikit informasi aja kalau seandainya gue di sini sudah sedikit mengkalkulasikan berapa total penghasilan dari regular season dan menangnya aja. Gua kebetulan tidak mencantumkan yang kalah 1-2 karena yang pengen gua totalkan adalah yang menangnya aja intinya. YMMA ya, yang menang-menang aja gitu loh. 21 juta dikali 10. Wah, ini sih udah gampang banget hitungnya, 210 juta. Jadi, total regular season dari tim nomor 1 saja sudah segini teman-teman. Waduh. 1 2 3 1 2 3 252 juta rupiah. Itu dari total kemenangan. Makanya kayaknya Onyx tuh walaupun gonta ganti roster, kayaknya mereka nemuin aja tuh winning conditionnya ya. Emang angka yang sangat worth it untuk satu season. Wow, 14 juta kali 5, asik, 70 juta rupiah. Nah, lalu ada 4 kali 21 juta ya kan. Wih, 21 juta dikali 4, 84 juta. Benar sih hitungannya? Kelewatan ya. Nah, 1 2 3 1 2 kurang 1 nolnya ternyata adik-adik. Nah, segini ya. 154 juta rupiah, dan ini masih hitungan kasar lagi dan lagi teman-teman. Ini belum digabung sama prize pool, ini belum digabung sama sponsor, endorsan, franchise league. Wow. Jadi kalau misalkan ada beberapa orang yang bilang, wah ML prize poolnya bla bla bla, menurut gue kalian harus hitung dalamnya sih. Karena yang kalian tahu mungkin cuma luarnya dan yang ketahuan di playoff aja. Ingat ini franchise league, jadi agak-agak sedikit berbeda soalnya ya. Selanjutnya ada gig, 14 juta dikali 4 tuh, 56 juta rupiah. Lalu untuk selanjutnya menang 2-0, mereka menang 6 kali. Jadi 21 juta dikalikan dengan 6, 126 juta rupiah. Wait. Bahkan kalau dihitung-hitung, karena 2-0-nya Geek Farm lebih banyak, pendapatan regular season mereka itu lebih tinggi daripada RRQ. Untuk hitungan kasar ya. Karena gue tidak menghitung yang 1-2-nya teman-teman lagi dan lagi. Gue di sini benar-benar pure ngitung kasar banget, tanpa adanya patokan-patokan apapun itu, karena yang gue lihat adalah source dari Liquipedia. Bigetron ada 105 juta di sini, ya kan, dapat 133 juta, sama kayak Bigetron, menang 21-nya cuma 2 kali. Ya, berarti di sini perbedaannya adalah 21 juta dikalikan dengan 4, 84 juta rupiah. Menurut gue transparansi kayak gini seru sih. Jadi kayak wah gila men, pro players berapa tuh. Anggaplah dengan total kayak gini dibagi dengan pemain dan coach yang ada. Wah itu sih udah sangat-sangat wow sekali angkanya teman-teman ya. 14 juta kali 3 itu ada di angka 42 juta. Lalu 21 juta dikali 3. Lihat tuh. Ternyata bisa copy paste ya dari tadi. Ngapain kalau gitu gue ngetik sendiri. Nah, kira-kira inilah gambaran ketika kita melihat, ternyata prize pool dari regular seasonnya aja ada sendiri gitu loh. Dan ini belum digabungkan dengan yang tadi, yang kalau misalkan boleh kita gabungkan itu dengan hasil dari playoff. Coba ya gue masukin ini yang hasil dari playoff. Oke, gue udah memasukkan juga total dari playoff 1 miliar dan segala macamnya. Gue tidak ada kurang-kurangi sama sekali. Dan kalau gitu kita gunakan seperti biasa rumus yang mudah, yaitu adalah rumus pertambahan dan hasil dari total keseluruhan prize pool yang didapatkan oleh Onyx adalah segitu, dan begitu juga dengan tim-tim lainnya. Wow, franchise league. Makanya kenapa gue bilang
Terkadang kalau ngomongin franchise league untuk perekonomian itu bakal membantu banget. Tinggal PR-nya ada di regenerasi, dan pinternya Munton mengadakan MICC. Jadi untuk kesempatan regenerasi itu makin lebih diperluas dan lebih dipermudah juga gitu loh. Masuk MDL bisa. Nggak cuma itulah, anggapannya dengan prize pool seperti ini ya gimana nggak makmur para pro players. Dan nggak heran Onyx ternyata ini baru ketahuan season ini loh. Gimana kalau ternyata Onyx dengan tripit champion dan sudah bertahun-tahun menjadi juara. Congratulations Onyx. Kayaknya sangat wajar sih kalau para pro players punya tabungan yang sangat-sangat banyak, dan mungkin nanti setelah udah gak jadi pro players bakal buka bisnis atau jenisnya, karena ya modalnya mungkin sudah ada, udah cukup. Tapi dengan membuka seperti ini bukan berarti gue kayak membeberkan, wah ini ya segini duit. Bukan duitnya, tapi era kompetitifnya teman-teman. Per gue lihat di Liquipedia sampai dengan detik ini emang MPL Indonesia ini yang prize poolnya paling tinggi, dan kebetulan udah sempat kelihatan nih match prize pool regular season. Apakah nanti akan terus meningkat? Gue jujur nggak tahu, karena seperti yang di awal video bahwa ya kayaknya untuk peningkatan nggak perlu yang naik 2 kali lipat atau gimana. Karena kalau kita bandingkan, kita yang kalau 2-0 dapat 21 juta dengan 14 juta di MPL Philippines, ini bedanya hampir 7 juta rupiah gitu loh. Dan hal tersebut yang mungkin membuat banyaknya para pemain yang datang ke Indonesia, entah itu dari Filipina, entah itu mungkin dari Brunei juga, salah satunya kan mungkin Whisking pernah juga di sini, atau mungkin dari region-region lainnya, itu sangat-sangat try hard untuk mendapatkan prize pool sebesar ini karena emang ada main goals-nya di sana. Karena itulah di video ini gue bakal lebih fokus sama pembahasan utama gue, yaitu adalah MPL Indonesia. Urusan prize pool ya udah ditingkatkan dikit-dikit aja, nggak perlu naik kok. Karena menurut gue yang perlu naik adalah mungkin ke MSC-nya atau bahkan ke M-Series-nya. Kenapa gue bilang M-Series perlu banget untuk ditingkatkan ke depannya, entah itu di M6 atau di M7? Karena kalau teman-teman lihat dari M1 yang awalnya dapat 250.000, M2 dapetin 300.000, naik 50.000, M3 tiba-tiba 800.000 US dollar, dan sama seperti M4 ada 800.000 US dollar. Di M5 ada 900.000 US dollar. Dan lagi-lagi gue akan bilang di sini kenapa gue mention MPL tuh gak perlu tinggi-tinggi untuk peningkatannya. Yang penting signifikan aja atau stabil aja. Nah kalau M-Series ini kan ajang dunia. Kebetulan kita udah sempat dapetin informasi tuh waktu di K-Browsing ya kan, dimana ada sebuah turnamen yang hadiahnya prize poolnya 1 juta US dollar dan akan diadakan bulan Februari nanti. Digital, gue nggak tahu di sini udah ada atau belum, karena menurut gue itu adalah turnamen yang tiernya cukup tinggi. Ya di sini kayaknya belum ada karena emang itu project tahun 2024. Dan kemarin yang gue lihat itu di storynya CEO RRQ Pak Ape, kayaknya di Arab tuh mau ada turnamen besar, dan dia mention katanya Mobile Legends pun termasuk. Makanya itu yang menurut gue perlu diperhatikan gitu loh. Kayak yang di Rusia aja tiba-tiba kabarnya mau keluar yang 1 juta US dollar. Terus Arab gitu loh. Arab yang kita tahu sendiri, Arab tuh kalau udah ngomongin event e-sports huge banget. Event di PUBG aja gede banget prize poolnya. Gimana kalau seandainya event Mobile Legends? Gua nggak tahu akan seberapa besar nanti prize poolnya. 1 juta US dollar untuk Februari 2024 itu sudah ada di Rusia. Dan Arab, wah jujur gue gak tahu kalau Arab kapan tanggal pastinya, berapa prize poolnya, tapi gue yakin mungkin bisa mengimbangi 1 juta US dollar. Dan itu menjadi tantangan tersendiri untuk S-tier eventnya Mobile Legends Bang Bang. Karena dengan mengakhiri di tahun 2023 total 900.000 US dollar, kayaknya tahun depan untuk M6 mereka perlu menaikkan prize pool. Beda ya, menaikkan dan meningkatkan prize pool kalau dari sudut pandang gue. Karena kalau misalkan dari POV gue, meningkatkan itu bertingkat, ada tahapannya. Kalau menaikkan ya tiba-tiba dia naik gitu loh. Mungkin kayak dari M2 ke M3. Dan itu contohnya teman-teman. Gimana menurut kalian? Kalian setuju untuk dinaikkan M-Series? Atau jangan-jangan kalian gak setuju sama gua? Bang, MPL kayaknya harus dinaikin juga deh. Dari 300.000 US dollar jadi 500.000 let's say. Wah, apa tuh dasar kalian bisa bilang seperti itu? Coba gue pengen tahu opini kalian. Tulis di kolom komentar dan kita akan ketemu lagi di video selanjutnya. Jangan lupa bahagia. Dadah.